Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Selamat tahun baru semuanya. Semoga di tahun 2022 ini kalian berlimpah berkat dan semakin maju, semakin berkembang dan semakin semua yang baik-baik ya. Kita ada di pembacaan energi cinta asmara untuk bulan Januari 2022. Tetapi sebelum kalian memutuskan untuk masuk lebih dalam lagi kepada pembacaannya, aku selalu mengencourage kalian untuk melihat intro yang aku selalu bikin ini. Agar selalu ingat bahwa readingan ini adalah readingan yang sangat umum karena aku publish secara umum, jadi bisa resonate bisa enggak, nyambung atau tidak dengan situasi kamu. Jangan dipaksakan kalau memang tidak sesuai ataupun kalian tidak sesuai dengan apapun yang ada di dalam video ini ataupun channel aku, cara aku membacakan durasinya, penempatan iklan dan lain sebagainya. Kalau memang tidak cocok jangan dipaksakan, silakan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu ya. Dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya, pokoknya ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Yuk kita masuk ke pembacaan untuk kalian masing-masing. Oke, Capricorn single ini adalah pembacaan untuk kalian Capricorn Sun Moon Rising Venus. Selamat ulang tahun untuk kalian Capricorn ya. Dan kalian boleh taruh di bawah tanggal berapa sih ulang tahun kamu supaya aku bisa mampir dan ngucapin selamat ulang tahun buat kalian. Harapanku semua yang terbaik untuk kamu. Berlimpah berkah, sehat ya, bahagia sejahtera pokoknya untuk kalian semua. Oke, kita lihat ya, kita lihat ada cerita apa untuk Capricorn. Tapi sebelum aku masuk, tadi pas lagi aku shuffle itu kayak aku melihat kayak mungkin buat beberapa dari kamu tuh ada sesuatu yang hadir. Ini bisa jadi seseorang ataupun ini seperti satu option di mana kamu butuh membuat atau melakukan satu tindakan atau satu keputusan ataupun sikap. Seperti ini bisa jadi ada orang ya, ada seseorang yang kamu suka ataupun ada orang yang hadir ke dalam kehidupan kamu berkaitan dengan cinta asmara, di mana kamu tuh kayak gua mau terima apa enggak, gua mau apa ya, mau menginvestasikan apapun itu gitu ya dari pikiran kalian, perasaan dan lain sebagainya atau tidak. Itu kayak lagi ada satu konflik di dalam diri kalian dalam mengambil satu keputusan ataupun sikap yang perlu kalian lakukan terhadap satu situasi tertentu ya. Oke, kita lihat ada cerita apa ya untuk kalian dari kartu tarotnya. Page of Cup. Iya loh. Aku dari tadi tuh ngeliatin si Page of Cup ini. Ada sesuatu ataupun seseorang yang menarik hati kamu. Tetapi energinya ini masih sangat muda, masih sangat tidak stabil gitu ya, kayak ibaratnya ABG pokoknya yang sangat muda sekali. Jadi mungkin baru muncul, baru hadir ya ke dalam kehidupan kamu dan kamu masih belum tahu lah ke depannya gimana, masih seneng-seneng aja. Ya, masih belum stabil, masih belum solid, masih juga belum terlihat ke depan, ke jauhnya tuh bagaimana. Tapi buat beberapa dari kamu, mungkin kamu sekarang tuh lagi sibuk melakukan sesuatu dengan kreativitas kamu, ataupun kamu sedang melakukan sesuatu yang membuat kamu happy ya. Tapi buat beberapa dari kamu ini juga bercerita mengenai anak. Untuk sebagian dari kamu yang mungkin sudah memiliki anak ya, mungkin ada hubungannya dan fokus kamu itu sedang ke anak kamu. But this also talking about your inner child. Mungkin buat beberapa dari kamu sedang menyembuhkan, memulihkan. Oke. The Emperor. Masih belum jelas ya. Dan masih belum kelihatan bentuk dan strukturnya gitu. Cuman kalau yang aku lihat juga buat beberapa dari kamu tuh, kamu masih belum tahu apa sih yang gua pengen
dari bidang ataupun field-nya dari cinta asmara ini, hubungan ataupun komitmen kamu masih belum jelas. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu sedang dekat sama orang, tapi gua nggak yakin, gua nggak tahu, gua mau gimana, mau nerusin apa enggak, ataupun hal ini bakal berkembang sebagai apa. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi kamu sedang dekat tapi tidak memiliki status gitu loh dengan seseorang, karena mungkin orang ini juga orang yang tidak, ya mungkin juga orang ini adalah orang yang tidak stabil ataupun belum stabil di dalam emosinya. Jadi dia tidak tahu apa sih yang mau gue lakuin, gue tuh pengen kemana sih gitu loh. Sehingga otomatis kalau ini ada hubungannya dengan kamu atau kamu dealing dengan orang yang semacam ini, bisa jadi ya akan mempengaruhi juga gitu loh. Jadinya ya ikutan bingung, ikutan jadi nggak kemana-mana gitu ya. Tetapi buat beberapa dari kamu yang tadi aku bilang, mungkin kamu berusaha menghandle sesuatu mengenai anak kamu dengan orang dari masa lalu kamu, ya. Which is ya ini adalah orang tua mereka juga. Buat kamu yang sudah sempat menikah ya, ataupun masuk ke dalam satu hubungan yang menghasilkan anak. Cuman kalau yang aku lihat, mungkin orang ini adalah orang yang suka meng-abuse power-nya atau kedudukannya atau posisinya, sehingga ini ya bisa menimbulkan masalah. Orang yang mungkin juga nggak bertanggung jawab, tapi hanya mau apa yang dia mau, tapi dia tidak meng-apply-nya gitu ya, tidak melakukan hal yang seharusnya dia lakukan. Oke. Ten of Cup. Dan kalau yang aku lihat di sini, kamu tuh sekarang nggak mau lagi untuk punya, mungkin lebih ke arah gua nggak mau berpikir yang tinggi-tinggi, yang bagus-bagus dulu, yang kayak mimpi gitu ya. Gua pengen ngelihat sesuatu juga dari kenyataan yang ada. Gua mau lihat yang jelas-jelas aja. Jadi kalau kamu berhubungan dengan orang yang nggak jelas, yang cuman ngomong doang, yang kayaknya kamu lihat dari apa yang dia bicarakan dan dari apa kenyataan yang kamu lihat itu nggak matching, kamu tuh ini juga bisa jadi penyebabnya kamu nggak mau terlalu ngebawa serius hubungan ini, ataupun tidak mau terlalu nggak mau terlalu menginvestasikan diri kamu di dalam hubungan ini. Kamu anggap kayak main-main aja, ataupun ya gue jalanin aja, sembari aja gitu loh, kayak sesuatu yang kamu lakukan sembari jalan gitu. Cuman untuk mensolidkan apapun ini antara kamu dengan si orang yang nggak jelas ini, aku lihat sih nggak ada gitu ya, sebelum dia benar-benar menunjukkan sesuatu yang nyata sama kamu. Karena kamu nggak terlalu banyak berharap, kamu tidak terlalu mau yang neko-neko lah intinya. King of One dalam keadaan terbalik. Ya, buat beberapa dari kamu ini aku tuh ngelihat kayak apa yang kamu pengen dengan sesuatu yang sekarang sedang terjadi, itu kayak belum klik ataupun belum match gitu ya, belum klik gitu loh. Baik dari orang yang ada di sekeliling kamu, baik orang yang dealing sama kamu, situasi dan kondisinya, sehingga kamunya masih di dalam satu sisi mungkin membuat kamu senang, membuat kamu ya punya satu rasa suka lah gitu ya, punya happy lah. Tapi untuk terus memikirkan hal ini akan lebih dalam atau lebih serius atau lebih jauh, itu nggak ada. Dan buat beberapa dari kamu, aku melihat kamu mungkin dealing dengan seseorang yang kayak pengennya diperhatiin apa-apa mengenai dia gitu ya,
pokoknya kayak dia tuh the center of everything gitu loh, kayak kayak pusat dari segalanya. Dan ini bisa jadi di awal-awal mungkin kamu menyenangi, punya satu tantangan khusus gitu loh saat dealing dengan orang ini, karena orang ini akan mampu dan sangat pandai sekali untuk memanipulasi orang untuk mendapatkan apa yang dia mau, ya. Tapi ini kembali lagi di dalam pembacaan single, berarti ya kamu masih belum ada di dalam satu hubungan ataupun di dalam satu komitmen gitu ya dengan orang ini. Tapi yang kamu lihat orang ini, eh, dia mungkin tahu kamu punya satu ketertarikan, punya perasaan sama dia, tapi ya dia gunakan itulah, pokoknya dia gunakan itu untuk mengatur, untuk untuk mengarahkan kamu, memberikan apa yang dia ingin, apa yang dia butuh, melakukan apa yang dia mau dari kamu gitu ya. Karena ini semuanya kalau aku lihat ujungnya tuh selalu ke dia, ujungnya selalu ke dia. Dan kalau kamu mungkin nggak melakukan hal yang yang sesuai dengan apa yang dia mau, dia akan mentrik kamu ataupun akan, ya itulah kembali lagi manipulasi gitu ya. Dia akan membuat kamu mungkin takut, dianya nggak telepon lagi, nggak datang lagi, nggak nanyain kabar lagi, nggak memperhatikan kamu lagi dan lain sebagainya. Termasuk dengan misalnya membuat kamu mengasihani dia dengan segala sesuatu yang dia akan ucapkan. Jadi dia tuh suka play victim. Kalau yang aku lihat di sini ya, dan ini mungkin nggak semuanya Capricorn berhubungan dengan orang ini. Cuman kalau yang aku lihat, sesuatu yang tadinya kamu senangi atau seseorang yang tadinya membuat kamu suka, semakin lama kamu jalani, semakin lama kamu ke depan gitu ya, kamu makin menemukan sikap-sikap dia yang gitu loh. Makanya mungkin ini yang bikin kamu, mungkin ini adalah red flag ataupun tanda-tanda sign-sign yang bikin kamu tuh lama-lama makin malas, makin malas, makin malas. Five of Swords. Ya, kalau ada Five of Swords di sini, kamu mungkin merasa gua harus selalu berkompromi, gua harus selalu mengalah, gua harus selalu mentolerir. Nah, ini biasanya yang dilakukan oleh si manipulatif ini. Biasanya mereka selalu dibalik segala taktiknya atau strateginya dia, tujuannya itu kan adalah apa yang dia mau. Jadi dia akan gimana caranya untuk orang bisa mengerti posisi dia, untuk orang bisa mengerti apa maunya dia, untuk orang bisa yang ngemenangin dia lah intinya ya. Ten of One. Dan kalau yang aku lihat di sini, kamu gila, gua belum jadi apa-apa, belum ada komitmen, nggak ada yang jelas antara gua sama dia, tapi gua tuh udah banyak banget mungkin diporotin ya, mungkin ini orang pengeretan, ataupun mungkin dia nyuruh-nyuruh kamu, dia berusaha ngontrol kamu. Di sini kalau yang aku lihat, buat sebagian dari kalian ini orang agak mengabuse powernya ataupun sangat abusive, mungkin ya, bukan dalam fisik tetapi ke mental kamu ataupun ke emosional kamu gitu ya, melalui verbal, mungkin suka ngata-ngatain ataupun suka mengecilkan, yang membuat kamu tuh kayak, kok kayaknya gua tuh, iya kayak apa ya, bikin kamu tuh kayak nggak melihat value atau nilai-nilai dari diri kamu lah intinya. Yang selalu ditinggikan adalah dia ya. Dan ya selama lo mau sama gue, lo harus dengerin gue dan lo harus mengentertain gue gitu lo, ngelihatnya tuh kayak begitu. Tapi kamu mulai capek untuk terus menerus gitu ya, untuk mungkin berjuang, untuk mungkin fight sama mereka, mungkin terlalu banyak, belum kemana-mana kok udah banyak berantemnya
ini orang kok cari ribut terus, dan akhirnya kalian ngedrop ini karena kok kayaknya terlalu berat ya, terlalu complicated gitu loh. Sehingga yang tadinya membuat kalian suka, itu akhirnya kalian nggak gitu loh. Kalau yang aku lihat ya, ini buat beberapa dari kamu itu seperti itu. Termasuk buat kamu yang tadi aku bilang, bisa jadi kamu itu sudah berpisah dengan seseorang, dan ini adalah yang terjadi gitu loh. Yang terjadi di dalam hubungan kamu sebelumnya, sehingga mengakibatkan kamu capek untuk bisa fight terus, mempertahankan hubungan kamu, dan akhirnya kamu drop hubungan kamu, responsibilities kamu, tanggung jawab kamu akan orang itu. Termasuk buat beberapa dari kamu yang tadi aku bilang, masalah mengenai kamu harus dealing dengan orang di masa lalu kamu dikarenakan kamu sudah punya anak. Orang ini bisa jadi orang yang suka ngancem, orang yang suka mengabuse tadi powernya, orang yang hanya peduli dengan dirinya sendiri, padahal dia udah merenggut cita-cita dan impian kamu, kebahagiaan kamu, dan lain sebagainya. Tapi kamu mungkin awalnya kamu masih berusaha untuk bisa mengerti mereka, tetapi kalau yang aku lihat sampai di tahap titik kamu capek dan kamu nggak mau ngebawa responsibilities ataupun tanggung jawab yang bukanlah merupakan tanggung jawab kamu gitu. Nah di sini kalau yang aku lihat ya, message-nya adalah ya jangan gampang percaya akan omongan orang, karena yang penting itu adalah action. Dan kamu harus jeli melihat orang yang play victim, apalagi kalau kamu orang yang gampang kasihan. Karena orang-orang semacam ini akan mempergunakan situasi dan kondisinya, dan juga situasi dan kondisi orang lain untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Jangan terus-menerus bisa mengerti dan memahami orang lain, berusaha, berjuang untuk mengerti dan mentolerir, berkompromi dan lain sebagainya. Harus juga berani untuk mengatakan kejujuran, mengatakan suara kamu, dan mempertahankan diri dan memprotek diri kamu dan orang-orang yang penting dalam hidup kamu, juga hal-hal penting dalam hidup kamu. Kalau memang sesuatu ini tidak jelas, jangan berikan power kepada sesuatu dan orang ini untuk bisa mengontrol kamu. Tahu bagaimana kamu membuat batasan kamu, dan jangan mengerjakan sesuatu yang bukanlah tanggung jawab kamu. Karena mungkin buat beberapa dari kamu punya kecenderungan itu, memikul satu tanggung jawab, satu kewajiban yang bukan milik kamu, karena kamu nggak enak, karena kamu berusaha menghindari konflik, karena kamu takut nanti bisa berantem dan lain sebagainya. Kadang-kadang yang perlu kita lakukan adalah menghadapi rasa takut kita, menghadapi satu konflik. Karena apa? Ini hanya menunggu waktu saja, karena satu masalah tidak akan selesai dengan sendirinya. Oke, Capricorn, ini adalah untuk kalian yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Capricorn yang couple atau yang berpasangan, selamat ulang tahun, menyambut ulang tahun juga untuk kalian. Semoga berkah yang berkelimpahan untuk kamu, semakin maju, semakin berkembang ya, sehat, bahagia, sejahtera selalu. Kalian boleh taruh tanggal berapa kalian ulang tahun biar aku bisa mampir dan ngucapin selamat sama kamu ya. Oke, kita lihat ini adalah untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Capricorn. The Lovers dalam keadaan tegap. Ini ada pokoknya mungkin buat sebagian dari kamu berusaha untuk mempertahankan satu komitmen, ataupun ini bisa jadi komitmen kamu ataupun hubungan kamu dengan seseorang ini ya ingin dipertahankan, ingin dibawa lebih, ingin dibawa ke depan gitu ya. Cuman aku juga melihat buat beberapa dari kamu ini ada seperti kayak pilihan gitu loh, pilihan mengenai si hubungan ini ya. The Empress, ini tadi kartu keluar terus pas lagi, maksudnya muncul terus ya, di saat aku lagi shuffle.
eh, buat beberapa dari kamu, mungkin cita-cita ataupun keinginan kamu yang ingin kamu terapkan di dalam hubungan kamu ini rasanya tuh kayak nggak bisa kewujud gitu loh, ataupun punya kendala ataupun kesulitan untuk hal tersebut. Dan buat beberapa dari kamu ada hal mengenai, ya itulah, kayak sesuatu yang ingin kalian wujudkan, kalian lahirkan, kalian hasilkan, itu mengalami mungkin delay ataupun mengalami masalah yang membuat hal tersebut tidak bisa gitu loh. Tapi buat beberapa dari kamu, aku melihat di sini mungkin di dalam hubungan ini tuh ada orang yang kayak masa bodoh gitu ya, ataupun nggak mau ngurusin karena dia sibuk dengan dirinya sendiri dan sibuk dengan segala hal yang membuat dia happy, sehingga dia tuh kayak hanya fokusnya kepada dirinya. Padahal ini adalah pembacaan mengenai si berpasangan gitu ya, which is di sini ada dua pihak. Cuman kalau yang aku lihat, segala sesuatunya itu hanya mengenai dirinya. Dan kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia ingin, dia tuh langsung kayak pengen jalan keluar pintas, ngerti gak sih? King of One. Ya, tadi aku udah ngomongin semua. Mengenai orang yang hanya berpikir tentang dirinya, dia ingin selalu perhatian dari orang dan orang harus selalu memberikan hal tersebut, nggak pernah puas, nggak pernah apa ya, iya nggak pernah puas, dan dia nggak mau kayak orang lain itu lebih ataupun orang lain itu benar. Segala sesuatu yang baik-baik itu ya di dalam dirinya dia bisa melakukan segala sesuatunya dengan mengorbankan banyak hal karena dia tidak peduli dengan orang yang bersama dengan dia, orang di sekitarnya dia. Jadi intinya adalah kayak di dalam hubungan ini itu dia adalah porosnya, bahkan di dunia ini dia adalah porosnya. Kalau misalnya ada orang punya masalah apa segala macam, itu kayak selalu dikait-kaitkan gitu loh. Gua yang lebih sedih, gua yang lebih parah, gua yang lebih susah, gua yang ini, gua yang itu, gua yang segala macam. Dan kalau misalnya dia udah mentok tuh, dia bisa menggunakan ya situasi kondisi dia gitu ya, baik dari kadang dari penyakitnya, kadang dari kesulitannya dia, kadang dari hal-hal lain yang bisa membuat orang lain tuh melemah gitu loh. Sehingga itu yang digunakan, dia tahu jelas kelemahan orang dan dia akan mempergunakan hal tersebut untuk memanfaatkan agar dia bisa mencapai hasil yang dia inginkan gitu. Dan kadang-kadang orang yang kayak begini ya, dia bisa merusak mental orang lain dan membuat orang lain tuh kayak percaya dengan apa yang dia tanemin gitu loh ke otaknya si orang itu, bahwa dia nggak bisa hidup tanpa si orang ini, bahwa lo tuh butuh gue, bahwa lo tuh nggak mampu dan tidak bisa melihat si kapasitas ataupun nilai-nilai yang ada di dalam dirinya ya. Dan dia akan mempergunakan kekuatan dan kontrol dan kendali dan power yang diberikan oleh orang ini, karena orang ini akan dibikin kayak apa ya, bisa dibilang kayak petnya gitu ya, kayak bukan petnya kali ya, tetapi kayak dia bisa nyetir si orang ini gitu loh, dengan mempergunakan ketakutannya, dengan mempergunakan kelemahannya gitu. Nah lama-lama pastinya akan capek. Nah di sini bisa jadi pilihannya yang kamu pikirkan adalah, mungkin kamu berpikiran mengenai si komitmen ini, gue mau nggak ya terus ada di sini apa enggak?
Karena mungkin hal yang kamu inginkan itu tidak seperti apa yang kamu harapkan. Apa yang terjadi tidak seperti apa yang kamu harapkan. Dan kamu menghadapi orang ini lama-lama capek. Di dalam hubungan ini, di dalam hidup ini kayaknya selalu mengenai dia. Gua nggak pernah dijadiin prioritas, gua nggak pernah diperhatiin kebutuhan gua, keinginan gua dan lain sebagainya itu kayak nggak penting. Itu hanya mengenai dia, dan lama-lama kamu ngelihat gua makin lama makin nggak nyaman. Makin lama gue makin nggak sejahtera gitu loh di dalam hubungan ini, dan kamu pengen lepas gitu loh, pengen melepaskan diri dari ikatan ini, dari hubungan ini. The Sun card, ya pastinya tentunya saat kamu berada bersama orang yang mempergunakan segala sesuatu ini untuk mengeruk keuntungan dia secara pribadi. Karena aku ngelihat di sini juga bisa jadi kalian tuh masuk ke dalam masalah, masuk ke dalam kesulitan dikarenakan orang ini. Mungkin buat beberapa dari kalian, kalian berhubungan dengan orang yang selalu pengeretan gitu ya, sehingga kalian lama-lama gua harus ngutang, gua harus kreditin dia ini dan sebagainya, dan kalian ini tanggung jawabnya jadi kalian jadi kehilangan kestabilan kalian jadi kehilangan rasa secure kalian jadi punya banyak masalah tuh gara-gara kalian dealing dengan orang ini yang pastinya nggak akan seneng, yang pastinya akan selalu sedih. Dan buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi orang ini selalu membuat kalian menjadi kayak rasanya tuh kayak gue tuh selalu ada di nomor sekian. Gue tuh memprioritaskan dia, tapi dia memperlakukan gue sebagai option. Ya pastinya sedih. Dan kamu mulai, kok kayaknya hubungan ini tuh kayak berat banget. Kok kayaknya gue tuh sedih selalu. Kok kayaknya gue tuh selalu kecewa, tertekan bahkan buat beberapa dari kamu. Karena kamu harus mengutamakan kepentingan dan kesenangan orang lain selalu. Dan itu diambil dari kamu gitu loh. Kamunya jadi nggak punya waktu, nggak punya kesempatan, nggak punya chance untuk memberikan hal tersebut kepada dirimu sendiri. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu nggak kayak nggak punya ataupun nggak melihat belum, kalau yang aku lihat ya, melihat jalan keluar dari ini tuh bagaimana sih? Melihat gimana caranya gue bisa melepaskan diri tuh gimana? Dan bisa jadi orangnya suka ngancem-ngancem. Ya. Buat beberapa dari kamu bisa jadi orangnya suka ngancem-ngancem. Eight of Cups, walking away. Walking away. Ini message-nya. Tapi mungkin buat sebagian dari kalian sulit ya pastinya kalau misalnya kalian udah masuk ke dalam rumah tangga ataupun masuk ke dalam hubungan yang sudah jauh, masuk ke dalam hubungan yang sudah mungkin sudah punya anak dan sudah lama dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang kalau yang aku lihat terbangun. Maksudnya terbangun tuh dibiarkan hingga terlalu jauh. Dan begitu sadar ini sudah menjerat gitu loh. Kalian sudah terjerat di dalam perangkapnya orang ini. Sehingga orang ini tuh bisa kayak bikin kalian bingung ataupun seakan-akan tidak punya jalan keluar. Karena kalian akan selalu kayak keikat ataupun tergantung sama mereka. Akan selalu takut untuk lepas dari mereka. Akan selalu kayak khawatir ini apa segala macam, ataupun begitu kalian pengen pergi gitu ya, nanti dia akan bikin alasan ataupun bahkan ngetrik kalian lagi untuk supaya kalian nggak bisa. Tapi itu hanya sementara, abis itu ya begitu lagi. Tapi aku lihat di sini seseorang meninggalkan sesuatu yang sudah dibangunnya karena dia sudah tidak melihat lagi ada alasan untuk dia untuk tetap di situ, untuk bertahan di situ, untuk memperjuangkan hal tersebut. Eight of Cups. Buat beberapa dari kamu,
message-nya, bahkan nih, yang paling frontal adalah run, lari. Sorry ya, mungkin message ini untuk beberapa dari kamu yang udah kronis sekali ngadepin orang yang benar-benar udah toksik banget dan membuat hidup kamu tuh benar-benar udah berantakan, udah hancur, udah, karena kamu ya itu berada di situ. Makanya kalau yang aku lihat di sini bolak-balik Eight of Swords dalam keadaan terbalik adalah lepaskan diri kamu. Lepaskan diri kamu. Jangan mau keikat di situ. Kalaupun kamu ingin mempertahankan ini, kamu harus berani bela diri kamu. Kamu harus, ini yang kamu lihat kok nggak ada ya di situ. Mungkin happiness, mungkin love. Mungkin kamu ngerasa, kemana ya kebahagiaan gue? Kemana ya kebahagiaan ataupun cinta yang ada di dalam hubungan ini tuh nggak ada. Bisa jadi. Mungkin hanya ilusi saja. Yang penting kita berdua. Tapi sarinya di dalam hubungan itu apa? Saling mengasihi, saling berbagi, saling membantu, saling ini. Nggak ada saling kalau yang aku lihat di sini. Ini hanya mengenai satu orang. Yang satunya dikorbankan. Di sini seseorang meninggalkan hubungan ini. Cuman mungkin buat beberapa dari kamu masih melihat si komitmen ini. Masih takut. Nih, Ace of Cup, The Moon, dan Five of Cup. Iya, aku melihat salah satu pihak ini berusaha memperbaiki, berusaha memberikan cinta, berusaha memperbarui, tapi dia tahu yaitu perbedaan apa yang diinginkan dengan kenyataan itu berbeda. Dan dia melihat, kapan sih ini akan berubah? Kapan sih ini akan berganti? Five of Cup, banyak penyesalan di sini. Dan buat beberapa dari kamu, ini berbicara mengenai secret. Sesuatu yang disembunyikan, diumpetin. Ya. Dan buat beberapa dari kamu, ini adalah message mengenai kamu mungkin sudah waktunya melihat kekuatan yang ada di dalam diri kamu dan nilai-nilai yang ada di dalam diri kamu. Jangan melakukan sesuatu yang kamu sesali nantinya. Ace of Swords, Eight of Pentacles, Three of Swords. Ya, salah satu orang masih berusaha membangun, berusaha menahan supaya hubungan ini tidak berakhir. Dia bekerja, dia berusaha naruh segala apa yang dia bisa untuk bisa mempertahankan si hubungan ini. Dan ini aku lihat orang yang bersama dengan orang ini juga punya pilihan yang kerap ada di dalam dirinya, dia dalam pikirannya, dia di dalam nafsunya, dia di dalam segala macam. Dia kayak fokusnya tuh nggak di sini, tapi sumber yang dia keruk adalah di sini, gitu. Dan ini bisa jadi ya dia banyak menyembunyikan banyak hal, dia punya banyak secrets gitu ya, punya banyak rahasia. Karena dia tuh selalu ngelihat kekurangan, dia selalu ngelihat yang nggak enak, dia nggak pernah mungkin bersyukur dengan apa yang ada, apa yang diberikan, apa yang tersedia untuk dia dan dilakukan oleh si pasangannya ini. Ya, sehingga dia selalu mencari
mencari yang lebih lagi, mencari yang lebih lagi, yang lebih fun, yang lebih menyenangkan, yang lebih seru, yang lebih ya lebih-lebih lagi. Walaupun kayak udah dapetin yang wah gitu ya, tetap buat dia tuh kayak enggak, enggak cukup. Orang yang tidak pernah bisa dipuaskan karena dia akan selalu merasa kurang gitu. Ya kan? Nine of One. Berusaha kekeh masih, berusaha bertahan. Walaupun mungkin buat beberapa dari kalian, orang ini seringkali mungkin kalau dia lagi nggak diikutin, dia mempanis kalian dengan silent treatment, dengan pergi dari kehidupan kamu, dengan ya mungkin ancaman-ancamannya seperti itu gitu ya. Nah kalau misalnya udah kayak gitu, nah kamu mungkin mungkin apa ya, eh, di satu titik kamu biarin aja dia pergi gitu ya, segala macam. Tapi kalau yang aku lihat, ya ini ada trik-trik tersendiri yang dia lakukan sehingga membuat kamu ya luluh lagi, dan ini masih bertahan. Kalau yang aku lihat masih bertahan. Oke, kalau ditanya, ya tadi aku udah bilang ya message-nya apa. Kalau kamu sudah tahu, tidak membuat kamu, ya ini sih choose your happiness. Pilih apa yang menjadi satu kebaikan dan kebahagiaan buat kamu dan hidup kamu. Jangan takut, lihat value di dalam diri kamu. Dan bagaimana kamu memperbolehkan orang lain men-treat kamu, itu adalah cara kamu mengajarkan orang lain bagaimana mereka harus men-treat kamu. Jadi kalau kamu membiarkan orang lain semena-mena sama kamu, orang itu pun akan semakin pandai untuk bisa semena-mena sama kamu. Jadi pertama kali adalah kamu harus membebaskan diri dari ketakutan dan kekhawatiran kamu, dari ketidakmampuan kamu, dan harus berani bersuara, harus berani memilih apa yang bisa membuat kamu bahagia, dan meninggalkan hal yang walaupun udah lama, udah ini, udah itu, tapi ini tuh untuk kedepannya gitu loh ya. Oke lah. Ini adalah untuk Capricorn. Uh, kita belum baca energi apa yang kencang ya. Yang aku lihat ini ada energi Gemini, ada energinya Taurus sama Aries, ada energinya Leo, Sagittarius, ada energinya Pisces. Itu yang aku lihat kencang. Scorpio. Oke. Terima kasih sudah mampir ke sini. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Kalau tidak ya jadikan hiburan. Oke, sampai ketemu lagi di redikan selanjutnya. Namaste.